yang dari pemerintah. Itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Nah, saudara, kembali. Jadi sesudah Indonesia merdeka, kaum muslimin itu terpinggirkan dari penyelenggaraan negara atau pengelolaan ke tata pemerintahan kita. Ini tadi ada yang menyesalkan, masa Indonesia yang begitu besar dengan pesantren yang begitu besar tidak bisa ikut mengelola negara, lalu melahirkan pemberontak, tapi melahirkan kesadaran baru di pesantren. Ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, itu kemudian dikeluarkan peraturan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahdir Johan, Wahid Hasyim dan Bahdir Johan membuat peraturan di mana sekolah lulusan pesantren yang berjenjang itu sama civil efeknya dengan pendidikan umum. Madrasah ibtidaiyah itu adalah sama dengan SD, sanawiyah sama dengan SMP, aliyah sama dengan SMA, kemudian al-jami'ah, IAIN itu dibentuk dulu namanya ada Akademi Ilmu Dakwah, ya, AIDA, Akademi Ilmu Dakwah Agama itu akademi, lalu disamakan dengan perguruan tinggi yang kemudian melahirkan IAIN itu, yang kemudian ini ada civil efeknya diakui. Nah, saudara, dari situ kemudian lahirlah berbagai keahlian dari pondok pesantren itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.